Puji tadi. Pengurus badan
Sekretaris, ada anggota, seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Hormati Pak Kabid Pengurus Jawa, juga selaku Sekretaris BWI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Pertama, kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang menjelang petang hari ini, saya dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul bersilaturahim di tempat ini. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan insyaAllah sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tentu saya menyampaikan terima kasih karena di kesempatan di penghujung acara pekerjaan saya cuma saja menutup. Tadi hari ini acara ini adalah acara keempat. Yang pertama tadi dimulai dari pukul 6, Zoom meeting dengan Pak Menteri yang memang setiap 2 minggu atau setiap 2 kali Selasa itu kami Zoom meeting. Dan materinya tadi dibahas menyangkut masalah peningkatan ekonomi umat, termasuk bagaimana pemberdayaan zakat, pemberdayaan wakaf, sekaligus bagaimana peningkatan ekonomi umat melalui kantor-kantor urusan agama. Nah, karena saya tadi sambil dalam perjalanan dari Jakarta ikut Zoom-nya di pesawat, sebagian nanti pesawat waktu naik yang sengaja juga supaya dikorek oleh pramugari, Pak, mohon dimatikan, baru saya matikan. Tapi informasi materi salah satunya itu adalah peta penyebaran zakat di Indonesia. Ini ternyata sangat besar. Sebut saja tanah sekian ratus ribu hektar. Jika diuangkan itu sekitar tidak kurang dari 500 triliun, Pak. Ini kita sebenarnya ini modal kita umat Islam hanya dari tanah saja. Jadi wakaf ini kan bermacam-macam. Yang utama itu wakaf tanah, kemudian wakaf ya kalau kebun apa segala macam kan termasuk wakaf tanah itu, wakaf gedung, wakaf produktif lainnya, dan terakhir yang lagi kita kembangkan itu wakaf uang. Nah, tentu wakaf-wakaf yang ada ini tidak hanya memberikan begitu saja, tapi harus dikelola dengan baik. Siapa yang mengelola? Siapa yang menjaga? Siapa yang memelihara? Ya, itulah bapak-bapak nasir. Jadi bapak-bapak ini punya tugas mulia, menerima amanah orang untuk menjaga, mengelola, bahkan mengembangkannya. Karena orang yang berwakaf, orang yang berpikir bahwa dia tidak akan pernah membawa ladangnya sampai di akhirat, tapi dia menitipkan ladangnya kepada para nazir. Apakah itu nanti di atasnya berdiri sekolah, berdiri panti asuhan, berdiri madrasah, berdiri masjid, apalagi. Nah, diharapkan kalau dikelola dengan baik, maka yang bersangkutan akan membawa pahalanya sampai hari kiamat, itu tidak akan putus. Nah, hari ini alhamdulillah, terima kasih, saya mengapresiasi kepada BWI Kota
melaksanakan BIMTEK, ya, BIMTEK nazir, peningkatan kapasitas nazir, agar bagaimana kita mampu mengelola, menjaga, memelihara wakaf yang ada ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan pemikiran orang, seiring dengan persaingan usaha dan perkembangan ekonomi, karena desakan ekonomi, karena nilai barang semakin meningkat, kadang-kadang turunan dari yang memberi wakaf itu punya pemikiran lain. Kalau dulu diwakafkan tanah mungkin hanya 1.500 meter, tapi kemudian seiring dengan perkembangan pembangunan, tanah menjadi 1 juta semeter. Kalau orang yang memiliki iman yang kuat, keyakinan agamanya kurang, kan boleh saja ini, oh ini kan milik kakek saya ambil, kan begitu. Makanya kita perlu ini penata usahaan, penata kelolaan dengan baik, dan kasus-kasus yang berkenaan dengan tanah wakaf ini tentu cukup banyak. Maka dibutuhkan pengelolaan dan nazir yang bagus. Selanjutnya tentu kepada BWI Kabupaten, Kota, khususnya hari ini Kota Pontianak, saya tentu sebagai Kepala Kantor Wilayah mengapresiasi kegiatan ini. Ini sebuah ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan atau kemampuan dari para nazir. Dan kita tentu juga punya kesempatan untuk mengajak orang supaya bisa berwakaf. Sebab kalau ada masyarakat kita, umat kita, jemaah kita punya tanah banyak, tentu kita bangga, Pak Rohadi berapa? Oh saya sekian hektar. Tapi ketika itu tidak diapa-apakan, hanya untuk milik sendiri, yang kita miliki kan sebenarnya hanya apa yang bisa kita masuk, besoknya sudah keluar, itu sebenarnya milik kita, rezeki kita yang sesungguhnya. Makanya rezeki itu bukan harta banyak, bukan punya mobil, bukan punya sawah, bukan punya sawit, kan? Tapi itu adalah harta, dan harta itu tidak lain adalah ujian bagi kamu, bagi kita semua. Mana rezeki yang bisa masuk lewat kemampuan kita? Bagaimana itu sawit bukan rezeki, padi bukan rezeki, mobil bukan rezeki. Contohnya, ada orang yang punya duit banyak, tapi ketika disodorkan sate kambing dia bilang mahal. Saya sudah dilarang makan sate kambing. Itu berarti rezekinya lebih banyak rezeki kita. Lebih banyak rezeki kita yang punya uang sedikit daripada dia orang kaya. Bahkan rezekinya tinggal air yang menetes imbus di sini. Padahal uangnya banyak. Hanya itu. Atau rezekinya hanya bubur. Tidur pun tidak bisa di kasur, nanti harus dipakan. Lalu bagaimana seperti itu? Nah, makanya kalau kemudian punya harta banyak, kita ini para nazir bisa menjaga mereka daripada nanti ketika kita bernapas keluar lalu tidak dikasih masuk lagi oleh Tuhan, atau masuk kemudian tidak lagi keluar, kan tidak punya arti apa-apa itu. Makanya kita berterima kasih dan bersyukur bapak-bapak ya menggadaikan dirinya untuk mengurus pahala orang. Kan nazir itu kan mengurus pahala orang, Pak. Bapak yang urus, bapak yang kembangkan, pahalanya mengalir kepada dia. Tapi sudah pasti kalau bapak berdiri di atas pancuran itu yang basah duluan adalah bapak. Ya Pak? Oh iya, orang di rumah nanti kita bawa dengan ember. Ini kau punya bagian, tapi yang basah duluan adalah kita. Itulah nazir. Kita bersyukur. Ini sudah bertahun-tahun
mendapatkan mencari sertifikat najir diakui oleh negara. Sekarang baru dapat sertifikatnya, diserahkan langsung dengan Pak Menteri. Jadi ini nasir ini tidak gampang. Tuh. Jadi alhamdulillah Bapak ini sekarang sudah najir, hari ini dimintek karena pengetahuan tentu dari bank, dari mana. Tuh. Jadi sekali lagi tentu saya menyampaikan terima kasih. Makanya saya tidak berdiri di situ pidato. Saya harus sama-sama kita itu. Karena belum tentu saya banyak pahalanya. Bapak yang banyak pahalanya karena najir. Tuh. Jadi saya kira apapun yang kita lakukan, kita niatkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kelola, yang kita jaga, betul-betul kita laksanakan sesuai dengan amanah dan peruntukannya. Tuh. Tidak perlu kita mendapatkan banyak dari situ, ya. Yang penting kita mendapatkan pahala. Ya. Saya kira ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekaligus ini kita bisa silaturahim. Mungkin Bapak yang baru ketemu hari ini, padahal saya sudah 3 tahun 2 bulan di sini. Itu artinya tidak lama lagi saya harus pindah supaya Pak Kabid ini ada kesempatan kalau Tuhan menghendaki atau yang lain-lain, karena alhamdulillah sudah banyak kader-kader yang bisa mengganti saya. Cuma yang saya heran, saya masih sibuk dan di Kakamil, yang di luar sudah sibuk minta CV orang-orang. Saya bilang sama mereka, kenapa tidak datang ke saya diskusi kira-kira di antara mereka sama Pak. Tuh. Ini sembunyi-sembunyi sama saya. Kan pada kami sudah 3 tahun. Saya tahu semua Pak. Saya tahu semua pertemuannya di mana, CV-nya siapa-siapa yang diminta. Saya bilang berarti kalian sudah tidak senang saya di sini. Kalau begitu tunggu saya sampai pensiun 2028 saja di sini, supaya orang-orang yang diminta CV itu sudah pensiun semua. Ini hanya kelakar saja, tapi itu menunjukkan bahwa alhamdulillah semangat kita itu untuk membangun di Kalimantan Barat. Pertama, saya sangat konsisten dan sangat mendukung pelaksanaan wakaf, terutama wakaf uang. Alhamdulillah sampai hari ini dari kupon Rp2.000 berkembang sekarang sudah 2 tahun terakhir ini sudah lumayan lah 600 juta lebih. Kan uang itu tidak bisa diambil Pak, ya tidak bisa diambil sampai hari kiamat. Yang boleh diambil kalau seandainya sudah dimasukkan dan dikelola secara syar'i, nilai manfaatnya itu bisa diambil. Tuh. Makanya lebih baik kita mengumpul wakaf, karena itu diperiksa pun siapapun yang mengelola silakan periksa, uangnya tidak akan nanti dikelola dalam bentuk sukuk, deposito syariah. Nah, nanti bagi hasilnya itu baru bisa dikelola. Makanya saya punya target, mudah-mudahan saya bilang sama Pak Rohadi, target kita wakaf uang ini 13 miliar 1 dan 3 ya, 1 itu bulan Januari, 3 itu hari ulang tahun Kementerian Agama, jadi 13 miliar. Saya kira dan mudah-mudahan impian saya itu, apakah saya masih kamil atau setelah kamil, itu bisa tercapai. Bahkan kita punya potensi yang sangat besar. Tuh. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, dan mari Pak Prof, ini saya diamanahkan untuk menutup. Prof, sudah bisa saya tutup? Hah? Ini Pak Ketua ini tak main-main, ini profesor. Ya. Acara kita cukup berkualitas,
Mudah-mudahan para hadir pulang membawa isi tas. Insya Allah ada tasnya. Jangan sampai cuma tasnya isinya tidak punya. Mantap ya. Jadi berarti acara ini acaranya cepat, tepat, tuntas, berkualitas. Jangan lupa isi tas. Demikian, dan mari atas izin Bapak Ibu sekalian dan atas izin Pak Ketua BWI dan kita semua, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu.